Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil muslimin mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradik. Saudaraku, hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Suara takbir telah berkumandang di seluruh penjuru dunia. Ini menandakan bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, baru saja kita lalui dan kita masuk pada bulan Syawal. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu siam, qiyam, tilawah, semua ibadah-ibadah yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Sebulan lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang menjadi hamba yang tahu diri melalui Idul Fitri di masa pandemi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, setidaknya ada 3 alasan agar kita bisa menjadi hamba yang tahu diri. Alasan yang pertama, menyadari dan bersabar atas musibah. Sudah 2 kali Idul Fitri kita jalani di masa pandemi. Wabah ini terus tak henti-hentinya menyerang manusia hingga telah menewaskan jutaan manusia. Kita harus sadar bahwa wabah musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada, tetapi jangan panik. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, karena segala sesuatu itu ada tentu atas izinnya, atas kehendaknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibah illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya
tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya, atas izinnya, dan kita harus bersabar menjalani setiap apa yang terjadi, walaupun itu musibah sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari kita harus yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendaknya, itu atas izinnya, dan kita harus menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus bersabar dan berlapang dada. Alasan yang kedua agar kita menjadi pribadi yang tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap apapun yang terjadi termasuk musibah itu atas kehendaknya, itu atas izinnya, tetapi semua itu ada campur tangan manusia di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Maka dari itu, mari kita islah, mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lampau, kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kita mengulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Maka selain meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita juga meminta ampunan kepada sesama. Alhamdulillah, tradisi kita, budaya kita, ketika Idul Fitri dijadikan sebagai momen, dijadikan sebagai ajang untuk meminta maaf dan memaafkan. Mari kita meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada orang, dan mari kita juga memaafkan orang lain sebanyak-banyaknya. Mungkin sudah 2 kali lebaran tahun ini dan lebaran tahun kemarin, ada suasana yang berbeda. Yang biasanya ketika Idul Fitri berkumpullah saudara-saudara kita, handai tolan kita,
berkumpul, bersatu di dalam sebuah istana megah yang kita miliki. Namun saat ini karena masa pandemi itu semua tidak bisa terjadi. Namun demikian, janganlah berkecil hati, janganlah bersedih hati. Saat ini zaman sudah modern, teknologi sudah canggih. Ketika kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersama, tetapi kita bisa menyambung silaturahim, meminta maaf melalui gadget, melalui handphone yang kita miliki. Mungkin bisa dikatakan inilah yang dinamakan jauh di mata namun dekat di hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Alasan yang kedua agar seseorang bisa menjadi pribadi yang tahu diri, yaitu menjalankan tugas sebagai manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mari ketika kita menyambut dan merayakan Idul Fitri, semata-mata itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk, karena kita terlalu terlena dalam merayakan Idul Fitri, sehingga kita melupakan kewajiban-kewajiban kita, dan itu tentu saja sebuah kesalahan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya di akhir-akhir Ramadan kita sibuk beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, tapi kadangkala kita lebih disibukkan berdiam diri di pasar untuk membeli baju lebaran. Kadangkala kita seharusnya di akhir-akhir Ramadan kita disibukkan memperbanyak tilawah bacaan Al-Quran, namun kadangkala kita disibukkan malah di dapur membuat berbagai hidangan. Yang demikian tidak menjadi masalah, tapi akan menjadi masalah ketika kewajiban-kewajiban kita lalaikan. Dan mudah-mudahan ketika Ramadan berlalu, tidak pula berlalu amalan-amalan kita, tetap kita laksanakan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Setidaknya ada 3 alasan agar bisa menjadi hamba yang tahu diri melalui Idul Fitri di masa pandemi. Yakni pertama, menyadari dan bersabar atas musibah. Yang kedua, beristighfar, memohon ampunan. Yang ketiga, menjalankan tugas sebagai manusia, beribadah. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga agar bisa menjadi hamba yang tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu
بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر